Benar, persoalan klasik terjadinya penumpang saat mudik Lebaran di Pelabuhan Jangkar menjadi perhatian serius pihak Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Panarukan. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang saat mudik Lebaran tahun 2024, Kepala KSOP melibatkan semua pihak di Pelabuhan Jangkar tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Izi Hartono. Silakan rekan Izi. Baik, rekan Mi dapat kami laporkan dari Situbondo. Persoalan klasik terjadinya penumpukan penumpang saat mudik Lebaran di Pelabuhan Jangkar menjadi perhatian serius pihak Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang saat mudik Lebaran tahun 2024 ini, Kepala KSOP melibatkan semua pihak di Pelabuhan Jangkar untuk melakukan rapat koordinasi. Di antaranya melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Kabupaten, dan juga Provinsi Jatim, Camat, Satpol Air, dan PT ASDP Ketapang Banyuwangi, dan ASDP Jangkar, dan PT DDU Jangkar, TNI, dan Polri. Selain itu, rapat koordinasi yang berlangsung di lantai 2 kantor Sah Bandar Jangkar itu juga melibatkan para pengurus pesantren di Situbondo dan Probolinggo, serta perwakilan warga kepulauan yang merantau di Pulau Bali. Kepala KSOP Panarukan Herlan Aprilianto mengatakan pihaknya bersama stakeholder dan pengasuh pesantren dan pengguna jasa untuk membahas dan mengantisipasi arus mudik Lebaran tahun 2024. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi pada saat arus mudik Lebaran tahun 2024 ini di Kepulauan Madura, sehingga kemungkinan ini dapat dicarikan solusi sebelum memasuki arus mudik dan balik tersebut. Menurut Erlan, ada beberapa pola yang telah disiapkan untuk memecah konsentrasi penumpang yang melalui pelabuhan Cilukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan pihak Dinas Sumeneb menurutnya telah melayangkan surat ke Bupati Buleleng dan ditembuskan ke Provinsi Bali dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ditanya terkait dengan pemecahan penumpang melalui Bali, Herlan mengatakan bahwa keramaian penumpang selama arus mudik dipastikan ada, namun tetap diakomodir agar penyeberangan penumpang tetap berjalan lancar. Tanya itu, Kepala Seksi Teknis Pelabuhan UPT Pengumpan Reguler Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyono mengatakan pada mudik tahun 2024 ini pihaknya masih menyediakan 3 kapal untuk menampung para pemudik yang melalui Pelabuhan Jangkar. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menambah adanya kapal tambahan yang pada arus mudik Lebaran tahun ini. Terkait pemulangan santri, Tri Wahyono mengatakan sesuai harapan para pengurus pesantren agar pemulangan santri harus disinkronkan dengan jadwal mudik gratis. Bahkan menurutnya pihaknya masih akan berkoordinasi dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan para santri pada saat mudik tersebut. Sementara itu, salah seorang perwakilan warga Kepulauan Madura, Mas Du, mengatakan untuk para pemudik tahun ini jumlahnya akan semakin banyak dibandingkan tahun 2000 yang lalu, karena usaha di Bali sudah mulai bergeliat atau membaik. Bahkan menurutnya ada sekitar 14.000 sampai 15.000 warga kepulauan yang ada di Bali dan akan melalui menyeberangan pulang kampung di Pelabuhan Jangkar. Bahkan ia berharap di mudik tahun ini ada penambahan armada karena pada H-5 biasanya warga kepulauan yang akan pulang kampung akan menumpuk dan akan berbondong-bondong ke Pelabuhan Jangkar tersebut. Saat ditanya upaya yang akan dilewatkan melalui Pelabuhan Cilukan Bawang, Mas Du mengaku sangat baik karena ini sangat di Pelabuhan Jangkar melayani penyeberangan ke Lombok dan pikiran semakin sempit. Untuk itu dia berharap memang para warga yang ada di Bali itu bisa menyeberang melalui Pelabuhan Cilukan Bawang di Buleleng, Bali tersebut. Demikian rekan Mi, kami dapat laporkan dari Situbondo.
Baik, terima kasih rekan Izi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KSOP Panarukan, Kepala Seksi Teknik Kepelabuhan UPT Pelabuhan Pengumpan Reguler Banyuwangi, dan perwakilan warga Kepulauan Madura. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa dijelaskan Pak, apa yang dibahas hari ini? Kami di sini para stakeholder TNI, Polri, dan dari Dinas Provinsi mengumpulkan stakeholder semuanya, termasuk pengguna jasa, pengasuh pondok pesantren, mengantisipasi dan persiapan angkutan Lebaran tahun 2024. Yang kemungkinan akan terjadi pada saat arus balik dan mudik ke Kepulauan Madura. Terima kasih. Jadi untuk di mudik tahun 2024 ini direncanakan masih tetap ada 3 kapal dan tidak menutup kemungkinan ada penambahan armada. Hanya saja nanti itu menjadi kewenangan dari PT ASDP cabang Ketapang. Jadi kami tidak bisa memberikan statement berapa ya kepastiannya sendiri. Untuk pemulangan santri sendiri gimana ini Pak? Ada banyak harapan dari santri bahwasanya mereka bisa terakomodir melalui kapal gratis. Terima kasih. Jadi sesuai dari masukan para pengurus tadi, pengasuh menyampaikan bahwa jadwal kepulangan santri dengan mudik gratis kayaknya tidak sinkron tadi. Berdasarkan data. Insya Allah kalau bulan tahun ini lebih banyak Pak, karena usaha Bali sekarang mulai kembali awal, kembali asal. Alhamdulillah, yang utama yang orang ras itu mulai kembali sukses lah intinya. Mungkin lebih banyak daripada tahun yang berikut yang kemarin-kemarin itu. Sampai berapa Pak kalau boleh tahu pastinya contoh? Kalau nggak salah kalau ngecek bisa 14.000, 13.000, bisa 15 tadi. 15. Lebih banyak ya. Ya, terus harapannya para warga ini apa sebenarnya?